Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirawati, mahasiswi IKIP Siliwangi Cimahi, kelas VG PAUD 2020, akan mengupas dan memaparkan hasil wawancara tentang kewirausahaan di tengah masyarakat sebagai tugas laporan KKN siklus ketiga yang dibimbing oleh dosen Ibu Asih Nur Ismiatun, MPD. Untuk wawancara pertama diajukan kepada narasumber Ibu Imas, yaitu keluarga Bapak Sarif yang berwirausaha dalam sektor pangan, khususnya masakan jadi. Apa aja? Suwir ayam, Mm-mm. ada sambal goreng kentang, Ya, terus ati ya, empelak, sayur sop, sayur asam, tahu bubuk, terus ada kulit pakai cabe, oh iya. tempe orek, Menunya ganti-ganti ya, Bu? ganti-ganti, semur Ya. jengkol. Oh, kalau belanja perharinya kira-kira berapa bumbu, bangsa Ya, daging? pokoknya bumbu sama itu teh hampir 400 lah. 400.000 per hari? Enggak, Seminggu mungkin ya? ya seminggu 400 lah. Kalau Ibu kira-kira waktu pandemi sama sebelum pandemi penghasilannya ada perbedaan enggak? Beda, Ada kurangan sedikit lah. Oh, sedikit kalau masakannya. Misalkan pendapatan 300 jadi 200. Iya. Terus kalau Ibu jualannya di mana gitu jualan? Keliling. Ya. Kalau di rumah ada nggak di Rumah kadang ada, kalau ada bisanya etalase? Terus kalau apa namanya, Ibu anaknya berapa? Anaknya 4, yang satu udah rumah tangga, Ya. yang harus tanggung jawab 3, yang harus Ya, jadi untuk penghasilan sehari-hari itu apakah cukup, Bu, untuk biaya hidup, biaya keluarga? ya Kurang ya, Bu ya? kurang. Apalagi Ibu teh sekarang mah harus kerja online. Ibu apa namanya, sekolah online, Ibu dapat bantuan kuota nggak dari pemerintah? Enggak, mana enggak ada. Waduh, nggak adanya. Dari Minta Ibu ya. dong atuh. Pemerintah ke guru. Ya, kalau dapat bantuan lain dari pemerintah nggak, Ibu? Ada KPH. Oh iya. Iya, iya. KPH alhamdulillah. Iya, tapi Ibu anaknya kalau yang sekolah itu berapa? Yang sekolah 3, Iya, 2. 3 sih, Bu. Minta kasih gopun mah. Oh iya, Mas Udah Santai. keluar Iya, iya, iya. pesantren mau Berarti kuliah. 2 lagi ya? 2 lagi. Oh iya. Berarti itu teh harus butuh biaya juga ya, Bunya, Yang untuk buat pesantren. online. Apalagi kalau sekolahnya swasta negeri, Bu. Swasta. Oh, swasta mah bayaran ya, Bu ya. Bayaran per bulan 50.000 yang SD. Yang SD, Iya. yang SMP gratis dah, negeri itu mah. Cuman biaya pesantren, uang makan, Oh iya, iya. uang jajan. Jadi tidak cukup ya, Bu, penghasilannya ya, Bu ya. Ya. Wawancara kedua dilaksanakan kepada narasumber yang berwirausaha pada bidang pakaian, yaitu konveksi, dan menjual hasil produksinya yang berupa kaos di toko sebagai second egg. Oh iya, second egg. Berarti jenisnya pakaian kaos unggul? Pakaian Kaos ya. Alamat lokasinya teh paling mana? Andir, Andir, lantai 2, lantai 2, blok J. blok C. Angge nomor Nomor 6869. 6869. Eta teh hak milik atau napi kontrak? Itu mah hak milik. Hak milik, alhamdulillahnya. Hak milik. Berdiri sejak Udah berapa tahunnya? Ada 5 tahunan. 5 tahun aja. Jumlah karyawan seberapa? Bisa 4. jumlah karyawan 4 orang. Yang di toko aja kan? Oh, yang toko kami aya nu sanesna ya, yang lain. Di konveksi paling. Oh, ada konveksi sebelah mana? Konveksi 15, tapi di Cimahi itu. Oh, Cimahi, lumayan tuh jadinya bagusnya. Cimahi 15 orang. Iya, 15 orang. Berarti produksi sendirinya? Iya. Oh, berarti ini pembelanjaan teh sekian teh belanja produksi sendiri. Produksi Sendiri. Sendiri. Berarti kalau kami sehari nate kumaha sok memproduksi berapa kaos dengan berapa piece-nya gitu ya? Bisnya teh. Dari konveksi ke Kira-kira mau icat atas. Dari konveksi ke Andir
paling 1000-an lebih Waduh, sehari. 1000 visi seharinya. Iya. Tah. Jadi seminggu teh ngeproduksi 8.000 lebih. Waduh, alhamdulillah. Berarti itu mah micalna ieu grosirannya. Iya, grosir. Berarti Maksudnya ke grosirnya. Grosir, produk nanti grosiran. Pengaruh pandemi itu kumaha untuk penjualan? Ada penurunan? Pasti ada. Berapa persen paling? 40, 60. 46%, 46%. 60%. Upaya lain untuk memasarkan online ayahnya? Online ada. Ada online, nama etana apa online-nya? Toko online atau napi Facebook Online. atau Enggak, napi masuk ke Shopee aja. Oh, Shopee, masuk Shopee-nya. Dampak berkurangnya penghasilan masih bisa mencukupinya pastinya, tapi Ya. untuk biaya pendidikan kumaha tah? Kalau pendidikan emang kan swasta ya dua-duanya masuk. Ya, lumayan biayanya. Emang rada susah sih. Tapi tahunnya terus catasan di kuotanya ada Iya, membebani oge-nya kuota, online-nya. Waktu Dari dulu online. dapat bantuan nggak kuota dari pemerintah? Enggaknya tuh, enggak tuhnya kan tidak dua-duanya. Itsa juga tuh kenging di TKT. Oh, tidak berarti nya. Dan video-video nu kali itu nya pasti ada menengah ke bawah ya kita mah masih bisa lah ya masih masih bisa. Bagaimana pendapat tentang adanya PPKM? Sangat diharapkan pemerintah. Tidak diharapkan lagi. Udah diharapkan lagi nya. Udah pusing. Udah sekolah juga kasihan ada PPKM. Tidak Udah bosan diharapkan di ya. rumah. Iya. Anak sekolah juga bukannya tambah ini. Gitu. Pengaruh penghasilan sebelum pandemi dan sesudah pandemi pastinya berkurang drastisnya. Iya pasti. Tadi udah ya 60 Iya, sampai 40%. 40 sampai 60% menurunnya gitu. Ya, menurunnya. Kalau produksi tetap maju nggak? Tetap Kalau kemarin waktu PPKM enggak libur. Oh, libur. Libur sebulan. Jadi produksi libur ya. Produksi libur, jualan dulu di rumah. Libur 1 bulan. Karyawan pada libur juga. Libur juga. Oh iya, iya. Jadi kalau dari Cimahi ke Andir teh ngangge naon transportasi? Ada mobil. Ada mobil. Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan adalah pada umumnya kegiatan wirausaha di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan penghasilan. Untuk wirausaha di bidang masakan atau makanan pada umumnya tidak menurun terlalu tajam karena makanan ini adalah kebutuhan pokok. Nah, untuk yang mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan yaitu pada bidang usaha pakaian, karena untuk bidang pakaian atau toko-toko ini pada umumnya terkena dampak PPKM atau penutupan toko sementara, sehingga hasil penjualan menurun dengan cukup besar ya, yaitu sekitar 50 sampai 60. Penghasilan dari masa pandemi ini walaupun menurun pada umumnya masih bisa mencukupi kebutuhan pangan keseharian. Namun untuk bidang pendidikan, biaya pendidikan pada umumnya kesulitan, terutama pada anak yang bersekolah di swasta. Begitu pula dengan adanya kebutuhan pulsa atau kuota. Untuk mengantisipasi adanya PPKM kembali atau untuk menambah penghasilan, direkomendasikannya yaitu dengan adanya penjualan online yang pada Ibu Astri sudah dilakukan. Namun untuk keluarga Bapak Sarif yaitu Ibu Imas belum melakukan secara online, namun melakukan proses pemasaran hasil olahannya yaitu dengan berkeliling. Demikianlah pemaparan hasil wawancara yang dilakukan untuk KKN siklus ketiga ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.